Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Aditya Pratama dari kelas 2 RPLB ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas studi kasus untuk mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Nah, untuk studi kasus yang akan saya buat itu adalah studi kasus untuk membuat tampilan menu warkop gitu. Jadi dalam tampilan yang ingin saya buat ini adalah tampilan menu ya untuk sebuah warkop yang dia itu terdiri dari ada app bar-nya ya. App bar ini berarti yang bagian atas sebagai kopnya ya. Kemudian ada drawer dengan gambar ya. Drawer ini berarti semacam sidebar gitu. Nah, kemudian ada kontainer menu ya. Kontainer menu ini akan saya buat seperti menu card. Jadi dia akan berjejer secara vertikal dan horizontal. Nah, dalamnya itu akan ada gambar menunya, ada nama menu, deskripsinya. Deskripsi ini berarti tipe menunya ya. Kemudian dan harga menunya. Nah, kemudian saya akan juga membuat floating button untuk order. Nah, floating button ini saya akan buat semacam ya floating button ya. Ketika ditekan tombolnya dia akan menampilkan sebuah snack bar gitu, menu telah dipesan gitu. Nah, kemudian terakhir adalah bottom action bar untuk navigasinya. Jadi bottom action bar itu saya akan membuat action bar di bagian bawahnya ya untuk navigasi. Nah, kurang lebih untuk studi kasusnya seperti itu. Langsung saja kita mulai ke tahap pengkodaannya di VS Code ya. Nah, jadi di sini di VS Code-nya saya sudah menyiapkan halaman main Dart kosong. Sini saya deklarasikan ada app bar-nya, ada bodinya juga. Nah, bodinya sih saya menggunakan single child scroll view ya. Jadi supaya nanti apabila dia isinya sudah memenuhi grid handphonenya, dia bisa di scroll ke bawah gitu. Nah, jadi sini kita coba save dulu aja untuk kita melihat tampilannya ya, kosongan ya, masih putih polos, belum ada isinya. Nah, dan juga saya sudah menyiapkan asetnya di sini, aset gambar untuk kita gunakan sebagai gambar menunya nanti. Dan juga tentunya jangan lupa kita set juga ya pubspec YAML-nya. Kita buat, nah sini saya tambahkan untuk aset image, jadi supaya kita bisa menambahkan image-nya nanti. Dan juga saya sudah menambahkan juga nih icons-nya. Oke, kita kembali ke main Dart. Nah, langsung saja kita mulai dari menambahkan background-nya dulu. Untuk warna juga sudah saya siapkan tone warnanya. Saya punya 4 kode warna di sini. Ada warna hitam, abu-abu agak hitam, kemudian ada hitam yang agak gelap, ada teksnya yang mungkin berwarna coklat ke oren-orenan gitu. Kemudian juga ada teks abu-abu warna muda untuk teksnya gitu ya. Nah, teman sekarang menambahkan background dulu aja untuk tampilan saya. Background color. Oh sorry, bukan sini salah. Di sini, oops. Sini kita tambahin dulu backgroundnya, background color. Kita ambil aja warnanya itu yang paling atas ya. Copy, kita Ctrl V di sini. Nah, dia akan menjadi warna hitam yang tidak terlalu pekat gitu. Nah, kita save dulu, kita cek. Nah, jadi ini halamannya sudah menggunakan warna hitam nih. Cuma kenapa atasnya masih putih? Karena ini tuh masih itu menggunakan apa bagian dari app bar-nya. Nah, app bar itu defaultnya putih karena belum kita set warnanya gitu. Sekarang kita akan set app bar-nya nih. Kita tambahin color-nya ya. Background color. Background color untuk app bar-nya kita akan pakai warna coklatnya. Coklat keemasan ini ya. Kita coba copy aja, kita coba save dulu. Dia akan berubah. Nah, kurang lebih untuk warna app bar-nya akan seperti ini yang akan saya gunakan. Nah, di app bar ini saya akan menambahkan nama warkop kita ya. Berarti kita menggunakan title. Title-nya itu berupa teks. Namanya itu warkopin gitu. Misalkan ya, warkopin. Nah, kita kan atur stylenya juga nih. Style dari teksnya ini. Menggunakan style, text style. Sedikit saya rapikan dulu. Kita enter sedikit. Salah. Kita enter di sini. Dan stylenya kita teks gitu. Oke. Nah, untuk tulisannya saya akan buat ukurannya agak sedikit lebih besar di size 30 ya, font size 30 misalnya. Saya akan juga buat font weight-nya ya, supaya dia tuh tulisannya tebal gitu. Font weight, font weight yang bold. Nah, kita coba save dulu, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih akan seperti ini untuk bagian app bar-nya ya, ada tulisan warkopin dengan ukuran 30 dan weight-nya tebal gitu, tulisannya tebal. Nah, kita akan masuk ke bagian body sekarang. Nah, jadi untuk halaman body ini, saya mau buat ada sedikit teks di bagian atasnya.
Nah, mungkin teksnya akan ada dua bagian teks ya, teks utamanya yang besar dan ada sedikit deskripsinya di bawah. Nah, baru nanti akan ada card menunya. Card menunya kan saya buat tiga ke samping dan tiga ke bawah gitu. Oke, mungkin kita mulai dulu dari bodinya ya. Kita gunakan langsung aja child dulu. Childnya karena kita akan buat yang menurunnya terlebih dahulu secara vertikal terlebih dahulu. Kita gunakan kolom, kolom ya, child kolom, kolom. Nah, baru di dalam child kolom ini kita buat childrennya, children. Yang pertama mau saya buat adalah untuk teks bagian atasnya menu warp open gitu dengan ukuran yang agak besar. Nah, untuk itu kita gunakan container nih supaya kita bisa dengan mudah mengatur struktur dari teksnya gitu sendiri nanti. Gunakan container. Container. Dalam container ini kita masukin child text. Nah, child text. Kita langsung edit aja nama teksnya itu menu warp open. Ini ya. V-nya kita besar. Nah, ini jangan lupa nih kontainernya kita set width-nya dulu ya. Width double infinity. Nah, kenapa width double infinity? Supaya nanti lebar dari kontainer ini memenuhi dari seluruh lebar tampilannya nanti gitu. Itu yang saya mau. Supaya nanti kita bisa dengan mudah ngeset tulisannya itu berada di mana, di tengah kah atau di mana seperti itu. Nah, udah nih. Kita sekarang coba save dulu aja. Harusnya akan muncul tulisan. Nah, dia tidak kelihatan karena tulisannya masih hitam ya, sama-sama hitam gitu. Nah, kita akan berikan style dulu nih untuk teksnya. Sorry, bukan teks lain. Style ya, style. Style dan text style. Ups, komanya kelebihan. Oke, kita enter sedikit, kita rapikan ya. Oke. Nah, kita akan buat font size-nya dulu ya. Font size-nya kita mau mungkin 25. Dan saya mau tulisannya tebal juga ya. Font weight. Font weight di font weight bold. Font weight bold. Nah, untuk color text-nya saya mau pakai warna coklat keemasan yang sama dengan si F-bar-nya ini. Nah, kita gunakan color. Kita langsung copy aja berarti untuk teksnya yang ini ya, teks coklat ini kita ambil, kita copy, kita paste. Nah, kita akan coba save dulu, kita lihat hasilnya. Nah, dia kan seperti ini nih. Nah, bagaimana cara membuat dia ke tengah? Kita berikan text align center di luar text stylenya ya. Kita pakai text align center gitu. Nah, dia kan ke tengah. Nah, seperti yang saya mau ya. Dia kan berada di tengah. Nah, itulah tadi tujuannya kenapa kita menggunakan double infinity supaya nanti kita bisa dengan mudah kalau misalnya nggak kita set nih lebar kontainernya, dia nggak akan berfungsi nih text align centernya gitu. Oke, inilah tampilan untuk utamanya. Mungkin terlalu mepet ya, di bagian atasnya terlalu mepet. Kita kasih aja pakai size box aja untuk pemjedanya. Size boxnya height ya, pakai height untuk mengatur tingginya. Untuk headnya kita set mungkin di 10, kita coba kita cek hasilnya. Kalau 10 tuh ya cukup ya, 10 cukup, kurang lebih akan seperti ini. Kita rapikan. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat teks deskripsi di bagian bawahnya gitu. Nah, karena kurang lebih formatnya sama, kita copy aja kontennya, kita copy ya. Kontennya kita copy, kita buat satu lagi kontainer di sini ya. Kemudian teksnya kita ubah nih. Kita ubah teksnya Warpopin menyediakan berbagai menu gitu. Nah, kurang lebih teksnya seperti ini. Nah, untuk teksnya, untuk size-nya kita kecilin juga nih. Kita kecilin mungkin di 15 gitu, karena untuk deskripsi saja. Dan saya tidak mau tulisannya bold, jadi kita hapus saja boldnya. Nah, untuk warnanya saya akan pakai warna yang untuk teks ini ya, teks abu muda. Supaya nanti dia tuh warnanya akan abu-abu agak ke putih gitu. Saya maunya seperti itu. Sorry, saya ubah ya. Kita cek hasilnya. Nah, saya maunya seperti ini dia. Nah, mungkin ini terlalu mepet ya jaraknya. Kita bisa kasih size box lagi. Atau cukup ya? Mungkin cukup ya. Sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Nah, next kita akan membuat kontainer dari card untuk card menunya ya. Nah, untuk card menu kita akan buat
Untuk kart menunya kan saya mau buat ke samping nih, tiga mendatar, tiga ke samping ini ya, satu, dua, tiga. Nah, untuk membuat dia bisa ke samping, kita gunakan row di situ. Di sini children dari kolomnya kita buat row ya, row. Nah, kita row. Oke, nah udah ada row nih. Nah, kita set dulu. Kita buat dulu lah card filenya, card menunya ya. Card menunya kita gunakan container tentunya, container. Seperti kita buat children dulu ya, children container. Container. Nah, nanti saya mau akan ada tiga kontainer ke samping gitu. Jadi kita akan buat tiga nanti. Nah, untuk yang pertama kita contohkan dulu nih. Kita buat dulu grid dari kontainernya ya. Untuk widthnya saya mau mungkin di 120 atau 130 lah, 130. Untuk heightnya kita set di 200 supaya nanti bentuknya itu akan agak persegi panjang ya, berdiri gitu dia. Nah, kita kasih decorationnya, decoration box decoration untuk mengatur desain dari kontainernya. Kita buat pakai border radius ya, border radius supaya dia tuh sudutnya agak lengkung gitu, tidak kaku sudutnya. Border radius sirkular dengan mungkin di 10 cukup. Nah, ini kita juga set warna dari kontainernya ya, menggunakan color. Warna kontainer saya akan pakai yang ini nih, card ya, card abu. Copy aja, masukin ke sini. Nah, oke, kita akan cek dulu hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilan dari kontainernya. Cuma nih posisinya masih terlalu mepet ya, mepet atas dan mepet bawah. Jadi masih bisa kita untuk adjust lagi. Mungkin kita akan mulai dari memisahkan bagian atasnya, kita tambahkan size box ya. Size boxnya mungkin di 10 kita samakan saja, kita copy. Copy aja. Nah, kita coba save dulu, dia akan menambahkan jarak bagian atasnya. Ya cukup ya. Nah, kita mungkin coba copy dulu aja nih jadi tiga nih. Kita copy tiga aja ya. Kita copy dulu kontennya jadi tiga. Nah, tinggal di copy aja. Kita coba save dulu. Nah, dia menjadi tiga ya kontainernya. Cuma ini terlalu mepet. Nah, bagaimana untuk memisahkannya? Kita menggunakan main axis alignment untuk memisahkan. Nah, karena saya mau dia di tengah ya dengan ada jarak di masing-masing kontainer, kita menggunakan main. Oh, sorry, berarti di sini posisinya di sini ya. Main axis alignment space evenly. Nah, space evenly ini dia jaraknya itu sama. Jadi antar skinnya kita langsung lihat hasilnya. Nah, dia akan seperti ini. Jadi dia itu jaraknya dari pojokan sini sama kiri kanannya, pojokan kiri kanannya dan antar kontainernya itu sama jaraknya gitu. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya untuk hasilnya. Nanti kita akan buat tuh ke bawah ada dua baris lagi gitu. Nah, pakai row lagi. Kita copy lagi nanti. Nah, sekarang saya mau buat dulu isi dari kontainernya. Jadi isi kontainer ini saya mau akan ada gambar menu, ya akan ada gambar menu, ada nama menunya di bawah, kemudian ada deskripsinya. Deskripsinya itu mungkin tipe menunya ya, entah itu coffee, non coffee atau snack gitu. Nah, baru di bagian terakhirnya itu paling bawah itu akan ada harganya, harga menunya. Nah, langsung aja kita buat di kontainernya ya. Di dalam kontainer kita kasih child dulu nih, child. Nah, karena nanti kan posisinya kan menurun ke bawah ya, gambar nah, dan deskripsi namanya kan menurun ke bawah. Kita pakai childnya itu kolom. Kolom. Nah, baru kita buat childrennya. Nah, untuk children. Nah, untuk gambarnya tentunya akan kita masukkan dalam kontainer ya. Kita buat dulu kontainer untuk gambarnya. Kontainer. Nah, ini kontainer untuk gambar nih. Kontainer gambarnya kan saya gunakan width-nya berapa ya enaknya ya? 110 kali ya, 110 dengan height-nya mungkin 110 juga supaya gambarnya kotak nanti gitu. Saya maunya dia kotak. Nah, kemudian kita kasih decoration juga supaya untuk merapikan bentuk dari fotonya ya. Dan untuk memasukkan gambarnya juga di dalam decoration ini. Box decoration. Nah, oke. Kita tambahkan dulu untuk border radius aja ya, border radius. Supaya nanti sudutnya itu tidak kaku gitu.
mode radio sirkular kita samakan aja 10 ya. Nah, langsung aja kita tambahkan image-nya nih, image terus decoration image. Nah, kita enter dulu untuk ngerapiinnya, kita enter. Nah, kita rapikan dulu. Nah, image-nya ini kita ambil dari yang sudah kita masukkan di sini ya. Nah, sekarang kita buat dulu asset image. Nah, kita ambil nama dari sini nih. Saya mau yang pertama itu Espresso dulu misalnya. Espresso JPG. Terus siapkan gambarnya ya. Langsung aja kita masukin path-nya ya. Path-nya itu adalah assets image. Sorry, typo. Image, lalu nama filenya ya. Espresso.jpg. Nah, kurang seperti ini. Harusnya akan muncul gambarnya. Kita coba save dulu. Kita lihat hasilnya. Ups, ini tidak muncul ya. Oh, ada kurang di box fitnya ya. Nah, jadi gambar ini akan kita buat dia itu menyesuaikan dengan bentuk dari kontainernya gitu. Fit box fit cover. Nah, harusnya akan menyesuaikan. Oh, masih tidak muncul ya. Mungkin salah di sini. Oh ya, salah di nama filenya ya. Kelebihan. Nah, save sekarang kita cek hasilnya. Nah, dia akan muncul gambarnya. Gambar menunya. Nah, cuman ini bagian atasnya terlalu terlalu mepet dengan kontainernya. Jadi kita bisa tambahkan sedikit jarak ya. Kita tambahkan jaraknya ya pakai size box aja lah, size box 10 ya, samakan dengan sisi kiri dan kanannya. Nah, kita rapikan sedikit. Nah, ups. Oh, sorry, salah posisi, salah naruh kita. Harusnya itu di sini ya, kontainer yang ini. Nah, di sini harusnya kita tambahkan. Nah, udah kita tambahkan size box X10, kita cek lagi. Oke, jadi ada jaraknya di bagian atasnya. Atau mungkin mau sedikit dikecilkan ya, mungkin di 5 aja kali, di 5. 5 aja. Oke, 5 cukup lah. Nah, kemudian kita akan membuat untuk nama menunya ya di bagian bawahnya sini. Kita kan berarti di children ini kita buat teks ya. Teks. Nama teksnya itu menunya kan espresso. Espresso gitu. Oke, espresso ya. Kita rapikan stylenya nih. Style. Terus textile ya. Nah, kita rapikan sedikit dulu. Oke. Nah, jadi teks ini kan espresso nih, kita kan buat warnanya itu warna emas juga, menyesuaikan dengan yang sama dengan yang di atasnya ya. Oke, warna coklatnya. Oke, color paste aja. Nah, kemudian kita berikan ukurannya nih, font size. Font size-nya saya mau dia tuh cukup lebih besar daripada deskripsinya, cuman jangan yang terlalu besar. Kita buat di 20 aja. Dan juga dia itu saya mau tebal ya, font weight-nya tebal. Font weight bold. Oke, nah kita coba save dulu. Nah, dia akan tampil tuh espresso gitu, sesuai dengan yang saya mau. Nah, cuma mungkin ini terlalu mepet kali ya, kita kasih size box aja lah, size box 5 ya. Di ini ya, antara kontainernya dengan teksnya. Nah, kita save. Terusnya dia akan menambah jarak. Oke, jaraknya bertambah. 5 ini ya, 5 pixel height-nya. Nah, kemudian di bawah espresso ini saya mau tambahkan sebuah teks lagi, yaitu kategori menunya. Kategori menu itu coffee ya berarti ya.
kita buat di sini aja langsung, kita kasih ke coffee. Nah, kita tuh kasih nama sini coffee gitu, coffee. Nah, untuk warnanya kita pakai yang warna putih nih ya, abu-abu putih ini. Nah, kita ubah warnanya dan size-nya saya mau lebih kecil, mungkin di 12 lah, kita coba dulu 12, dan tulisannya kita hilangkan tebalnya. Kita save, kita lihat hasilnya. Kekecilan kayaknya 15 ya, 15 boleh. Oke, sebenarnya cukup. Ini kan sudah ada gambar, nama menu, tipe menunya, kemudian saya mau taruh harga di bagian bawahnya. Kita copy aja teksnya sekali lagi ya, kita copy, kita tambahkan harganya. Harganya kita pakai mungkin kisaran berapa? 15.000 kali ya. Nah, 15.000. Nah, untuk warnanya saya mungkin bakal ganti menjadi warna apa ya? Colors apa ya? Orange ya, deep orange accent ya. Kita coba save, kita lihat hasilnya seperti apa. Prosesnya mau saya besarkan sedikit dan mungkin di 17 ya, tengah-tengahnya. Kita save dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari satu card menunya. Ada gambar, ada nama menu, ada tipe menunya ya coffee, kemudian juga ada harga dari menunya. Jadi nanti setiap card ini akan menggunakan struktur yang seperti ini gitu. Jadi nanti tinggal kita copy dan paste saja ke kontainer-kontainer selanjutnya gitu. Nah, kita akan coba aja untuk membuat untuk yang kontainer yang kedua ya. Kita coba copy dari mana nih, Mbak? Kontainernya ini kan satu kontainer ya. Sampai ke sini nih satu kontainer ini. Berarti kita kan copy aja nanti. Kita copy aja. Untuk kita ambil childnya aja lah. Childnya ya, childnya di sini, di sini di kolom. Kita tambahkan di sini childnya. Dan lagi di sini ya, berarti ya. Nah, kita akan coba set. Dia kan terduplikasi menjadi 3. Nah, gitu. Nanti, nah ini tinggal kita ubah nih. Ubah gambarnya, ubah deskripsinya gitu. Nah, mungkin boleh saya coba ubah dulu ya untuk baris pertamanya. Berarti mulai dari yang kedua itu ini ya, yang kedua itu yang ini. Terus yang kedua. Kita ubah nama, coba gambarnya dulu nih. Yang kedua saya mau cappuccino. Cappuccino. Ya. Kemudian kita ubah lagi nih nama menunya sesuai dengan menu yang kita mau. Cappuccino. Nah, kemudian tipenya masih sama-sama coffee ya. Kemudian harga cappuccino ini kita naikin 25.000 misalnya. Nah, udah. Dan untuk yang ketiga saya mau untuk mana ya tadi ya? Americano, Americano. Americano, kalau salah penulisan, no. Nah, oke, kita ubah nama menunya. Ups, ini ada typo ya, A kecil harusnya. Americano, tipenya masih coffee, harga Americano kita set di 20.000 misalnya. Nah, ini harusnya ada berubah nih tampilannya. Nah, sudah seperti yang saya mau ya, ada espresso, ada cappuccino, dan ada americano. Nah, ini untuk baris pertama sudah selesai. Nah, kita akan membuat untuk baris kedua dan baris ketiganya. Nah, untuk baris kedua dan baris ketiga juga strukturnya masih sama, jadi tinggal kita copy saja. Untuk row-nya ya, kita copy row-nya. Sampai sini berarti kita copy. Kita enter, nah, save dulu, kita coba cek dulu hasilnya. Oops, ada error di bagian mana nih? Ada error katanya. Row-nya, oh di sini ya, lupa ada komanya. Nah, kita coba save dulu. Nah, dia terduplikasi ke bawah. Cuman ini masih terlalu mepet. Nah, untuk memisahkannya, kita berikan lagi size box. Size box-nya bakal kita set di 10 lagi aja ya. 10 aja, 10 size box 10. Nah, kita copy aja nih teks size box-nya, kita copy. Nah, kita copy, kita taruh di sini. Nah, size box height 10 ya. Nah, kita cek, harusnya akan menambahkan jarak. Oke, jaraknya udah ada ya. Tipis tapi kita kena warnanya sama-sama, jadi tidak terlalu nampak gitu. Nah, sekarang kita tinggal mengubah isi dari ininya, isi dari kontainernya.
Nah, sambil saya menambahkan mungkin untuk videonya akan saya sedikit percepat ya supaya supaya durasinya tidak terlalu panjang gitu videonya nanti. Oke, saya akan coba ganti dulu ya. Nah, untuk baris kedua sudah selesai saya tambahkan ya. Saya membuat baris kedua ini untuk menu non coffee-nya. Jadi ada coklat, ada matcha, dan ada red tea. Nah, jadi kita ubah di gambarnya, di nama menunya, dan di kategori menunya, dan juga harganya kita sesuaikan. Saya akan buat satu baris lagi nih di bagian bawah untuk menu snacknya gitu. Jadi kita tinggal copy lagi aja. Kita copy lagi di row-nya di bagian bawah row sini kita kasih size box dulu. Size box height-nya 5. Height 10 ya, height 10 tadi. Oke. Nah, kita copy lagi nih row-nya. Row-nya kita copy lagi. Kita paste ya. Nah, kita coba save dulu. Kita lihat hasilnya dia akan menambahkan satu baris lagi di bagian bawahnya ya. Sudah tertambahkan ya. Nah, sekarang kita tinggal ubah isinya lagi seperti yang tadi. Nah, agar videonya tidak terlalu panjang akan saya percepat sedikit ya untuk pengerjaannya. Oke, nah sudah selesai pengeditan untuk baris yang ketiga. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi ya, ini ada menu, nama teks menu, ada teks deskripsinya, kemudian ada kontainer untuk masing-masing menunya gitu. Menggunakan ya konsepnya seperti card menu gitu. Kita buat dulu kolom ke bawah, nah baru setiap kolomnya, setiap baris kolomnya kita buat row ke samping gitu. Nah, jadi, nah selanjutnya kita akan menambahkan button navigation bar ya di bagian bawah sini, button navbar gitu. Nah, button navbar kita buat kodenya di bawah ya, di luar bodinya. Nah, button navbar kita tambahkan dulu button navigation bar ya, button navigation bar. Nah, untuk nah ini set itemnya ya, bisa kita set itemnya.
namanya nanti akan kita berikan logo gitu. Kita set dulu nih background colornya. Background colornya saya akan ambil warna coklatnya juga. Warna coklatnya itu kita ambil yang ini ya. Untuk background color. Oke, kita menyesuaikan. Nah, itemsnya kita buat itemnya itu sebentar, ada error ya. Jadi errornya di bagian, ada error sedikit dia di bagian sini ya. Oh, oh, oh sorry. Kita karena itemnya belum kita isi ya error ya. Kita berikan dulu ini kurung ini. Nah, untuk itemnya kita set dulu nih isi itemnya itu button button navigation bar item. Nah, ini untuk per satu itemnya gitu. Karena isinya tuh ada dua nih. Kita buat teks dulu. Label, sorry, label. Labelnya itu adalah nama dari tombolnya itu. Label pertama itu adalah menu. Nah, menu ini nah, label menu ini adalah tab yang sedang kita buka saat ini gitu loh. Nah, kita berikan icon juga. Iconnya itu saya sudah carikan juga ya iconnya tadi. Icon yang sesuai itu adalah iconsnya itu adalah list alt. Nah, ini satu kita coba save dulu. Harusnya dia akan muncul. Oh, ada error ya. Session error. Item link 2 is not true. Berarti ada error nih. Nah, kita coba tambahkan lagi ya itemnya. Kita copy aja. Nah, kita akan buat tiga nih. Tiga. Label yang kedua itu adalah untuk about us ya. About us. Logonya itu kita pakai info itu jadi dia kan seperti logo info gitu. Nah, ketiga ini logonya kita kan pakai logo untuk kontak us ya, pakai font. Nah, kontak us. Cuman di sini kita belum set current indexnya ya. Current indexnya belum kita set nih. Current index itu 0. Nah, current index 0 ini artinya adalah halaman yang sedang kita buka saat ini itu adalah halaman home. 0 itu mendefinisikan home gitu. Nah, kita berikan juga nih fix colornya juga ya. Fix colornya berarti kita set warna khusus untuk halaman yang sedang kita buka saat ini gitu loh. Nah, karena defaultnya akan hitam ya untuk yang lain-lainnya, jadi untuk fix colornya akan kita set warna putih gitu untuk halaman yang sedang kita buka. Gitu. Fix colornya itu colors white aja ya, white yang agak gelap dikit lah. Nah, kita coba set. Oh, kenapa ini? Uh, sebentar, ini kenapa ya? Ini ada sedikit error ya, karena tadi sempat salah run. Kita coba cek lagi, udah bisa belum? Masih belum bisa. Mana nih ya? Ini kita coba lanjutkan aja dulu ya. Kita tambahkan dulu untuk on tab-nya ya. On tab-nya itu on tab.
dia integer index ada tidak integer index integer index integer index of item. Nah, seperti ini ya. Tapi kenapa dia masih error? Kita coba save dulu ya, kita cek lagi. Masih belum muncul juga ya. Errornya di sini nih, kayaknya di kuningnya ini. Kita coba cek nih kenapa kuning. Click to add a breakpoint. Kenapa ya? Click to add breakpoint. Ini untuk katanya disuruh ngebreak ya. Kita coba save dulu sini. Masih belum menghasilkan apa-apa ya. Kita coba kita coba Ctrl X dulu. Ini masih ada breakpointnya gitu di baris di sini ya. Apa ini bentar ya. Kita mundurin dulu. Nah ya, ini breakpoint nih ternyata ya, breakpoint. Kita coba atur dulu, kita matikan dulu breakpointnya. Gimana ya? Jadi kenapa ini ya? Oke. Oke mas, kita coba save dulu aja, kita lihat hasilnya seperti apa. Masih ya, kenapa dia ngebreak di sini nih? Apa nih? Konteks stateless element of facility definition scaffold messenger scope. Apa ini bagian atasnya? Oh ini ya, ini kenapa dia bisa muncul notif ini ya? Konteks stateless element ya, home page dirty dependencies scaffold managing. Error di bagian sini, debug konsolnya kali ya, reload. Dia tidak mengcompile ya. Kita coba run ulang ya. Dia nge-start debug sessionnya. Kita tunggu sebentar, dia nge-run dulu. Oke, kayaknya tadi masalah dia nge-break ya pas kita nge-run tadi. Jadi kita coba run ulang aja. Kita tunggu. Nah, oke, hasilnya sudah tampil ya. Jadi ini nah, kita scroll ke bawah dulu untuk kodenya. Nah, sudah tampil. Ya, sudah tampil ya dari tampilan menunya ya. Yang kita tambahkan itu adalah button navigation bar tadi ya. Button navigation bar itu yang di bawahnya ini. Jadi dia menampilkan sebuah bar yang menampilkan sesuai dengan item yang kita masukkan. Jadi labelnya ini adalah, nah teksnya ini labelnya. Ikonnya kita ambil dari sini. Nah, seperti ini untuk button navigation bar ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah floating button untuk order. Nah, di mana nanti floating button itu ketika kita tekan, dia akan muncul notifikasi. Notifikasinya saya pakai snack bar aja ya. Snack bar yang nanti tulisannya adalah menu dipesan gitu. Untuk tambahan aja. Nah, jadi kita coba buat sekarang di sini. Tambahkan kodenya adalah pakai floating ya. Floating action button. Floating action button. Nah, kita mundur sedikit. Nah, sebelum kita buat on press-nya, kita buat dulu ya background-nya. Background color pakai warna yang coklat lagi ya, kita pakai warna coklatnya.
copy aja. Oops, kita bisa enter aja. Kemudian untuk bagian dalam buttonnya kita mau pakai logo sebuah icon ya, icon card pesanan gitu. Nah, cardnya kita pakai icon nih. Jadi kita buat child icon ya. Iconnya itu adalah nama iconnya itu icons i besar ya. Icons shopping cart shopping cart. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat on press-nya. Jadi on press ini tuh ketika ditekan dia memunculkan apa gitu. Kita buat on press-nya. Ketika ditekan kita mau memunculkan pesan snack bar gitu. Kita pakai scaffold messenger. Scaffold mana ya? Scaffold messenger ya. Scaffold messenger of dalam kurung konteks ya dot snack bar, show snack bar. Nah, baru kita buat snack barnya gitu. Kita buat snack barnya, snack bar konteksnya adalah konteks ini yang mau kita tampilkan nanti. Konteksnya itu adalah teksnya adalah menu ini telah dipesan gitu. Menu ini telah dipesan ya gitu ya. Nah, kemudian kita set durasinya. Mungkin 2 detik aja ya, duration seconds 2 second aja. Oke. Nah, kita coba. Ini kurang ya, ada errornya ya. Bentar. Apa errornya? Oh, ini kurang koma. Dan di sini nih komain dulu Pak. Kita coba cek ini ya, terminalnya. Problemnya adalah expected to find titik koma online 562 titik koma 562 porsi titik koma ya berarti ya. On press itu kan yang ini ya, on press snack bar. Wah, nah dulu nih, salah lokasi, salah posisi peletakan ya. Kita cek lagi, kita rapikan sedikit. Di sini itu teks koma ya, duration 2 second. So snack bar konteks ya, titik yang ini untuk yang ini snack bar, dan ini untuk yang ini kompresnya untuk yang ini floating action button. Unexpected to find untuk line 2561. Duration second 2 untuknya snack barnya. Oke. Oke, ini kita kasih satu lagi berarti ya. Scaffold ini kasih. Oke, ada kesalahan di bagian ininya berarti dia. Nah, kalau kayak gini kita coba running dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oh warnanya masih ini ya, masih biru ya, defaultnya biru ya. Kita kasih warna berarti di childnya kita kasih warna color
warnanya kita pakai hitam aja ya, samain dengan yang hitam-hitam yang sebelumnya, mungkin tampilan hitam yang ini tambahkan ya. Mana tadi colornya, child colornya ini nih, color. Oh, udah ada ya nih color, kita paste aja, kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, dia akan muncul sebuah floating button ya, yang ketika ditekan dia akan muncul snack bar, menu ini telah dipesan gitu. Nah, kemudian kita akan menambahkan drawer nih untuk tampilan kita ya. Drawer itu adalah sidebar ya, sebenarnya sidebar. Jadi kita akan buat sebuah semacam button di sini, button garis tiga ya, button more gitu ya. Ketika kita tekan buttonnya, dia akan menampilkan sidebarnya gitu dari samping. Menggunakan drawer, kita akan buat tokonya. Mungkin drawernya bakal kita taruh posisinya di sini ya, di atas sini ya. Oke. Kita buat drawer ya, drawernya, drawer lagi, drawer. Nah, untuk drawer ini backgroundnya saya mau buat warnanya tuh hitam lagi ya. Kita coba dulu background color, colors, colorsnya yang hitam kita ambil dari warna hitam yang mana ya, karena gelapnya ini aja ya, yang agak lebih gelap ya, ada pembeda gitu. Mana tadi? Nah, oke, kita coba save dulu. Nah, kan ada muncul nih tombolnya, ketika kita tekan, nah muncul sidebarnya. Ketika kita tekan muncul sidebarnya gitu. Nah, nanti di sidebar ini akan kita bagi tuh, akan ada header. Header itu akan di bagian atas. Nah, headernya itu isinya akan ada sebuah gambar ya, sebuah gambar dan ada sebuah teks gitu. Nah, baru ada list di bawahnya. List itu adalah nanti listnya itu kita ambil sama dengan yang ini ya, ada list menu, list about us, dan list kontak us gitu. Nah, kita kan buat dulu untuk bagian headernya berarti ya. Kita buat dulu bagian sini. Nah, karena nanti kita mau dia tuh bentuknya list ya, kita pakai childnya itu list view. List view ya. List view. Nah, dalam sini tuh kita kasih padding dulu ya, padding. Edge insert 0. Bukan all. Nah, 0 ini artinya adalah nanti posisinya dia itu akan mepet ke kiri atas berarti. Nanti dia akan mepet tuh, bagian atasnya akan mentok ke bagian atas, termasuk ke bagian atas ininya nanti. Nah, gitu. Nah, next kita akan buat children-nya ya, berarti children-nya. Children. Nah, yang pertama karena kita butuh header ya, kita gunakan drawer header. Drawer header. Nah, drawer header ini ada child-nya lagi. Dalam child-nya kita pakai kolom ya, karena kita akan buat ada dua isi, yaitu gambar dan teks. Dan ini posisinya akan menurun ke bawah, jadi kita pakai kolom untuk child-nya. Kolom. Nah, seperti ini, kita kasih koma, kita enter dulu, kita rapikan. Nah, drawer head ini kita mau gunakan warna yang berbeda nih. Warnanya kita mau ambil warna coklat lagi. Gitu. Kita ambil lagi warna coklat yang ini ya. Color. Oh, background color ya, background color. Sorry. Di drawer. Oh, saya lupa nih. Kita harus pakai decoration dulu ya. Pakai decorationnya, pakai box decoration. Dia konsepnya sama seperti container ya, drawer header ini. Nah, kita coba kasih colornya, kita paste aja warnanya ya, dari paste. Nah, kita coba cek sekarang, dia berubah nggak warnanya. Nah, dia berubah, bagian headernya berubah menjadi warna coklatnya juga gitu. Ya, jadi dalam header ini nanti kita akan tambahkan ada gambar, ada juga si teksnya gitu. Oke, ini selesai. Nah, kita buat, nah di child kolomnya ini kita buat dulu kontainer untuk gambarnya. Kontainer, oh children dulu ya, children. Kita buat kontainer nih untuk gambar. Widthnya kita set mungkin di
120 mungkin ya, 120 atau 100 aja lah mungkin, terus ya, jangan terlalu besar. Height-nya di 80 aja. Kita buat agak kecil supaya nanti muat dengan teksnya juga. Nah, kita set decoration-nya. Box decoration. Nah, karena nanti bagian sini tuh image-nya ini ya, logo, karena dia PNG, no background, kita nggak usah set border radiusnya lagi ya, karena nanti dia akan transparan gitu. Langsung aja kita buat image-nya, berarti image, decoration image. Baru kita enter sedikit, kita rapikan dulu. Nah, image-nya adalah asset image, path-nya adalah assets image. Oops, kenapa titik salah? Logo.png. Nah, ini untuk gambarnya ya. Kita buat teksnya nih sekarang di bawahnya, kita buat teks. Teksnya itu berarti kita gunakan teks. Teksnya itu adalah pilihan menu ya. Pilihan menu gitu. Misalkan ya seperti ini ya menunya ya, pilihan menu. Nah, decoration ya kita buat stylenya, kita buat stylenya textile ya. Kita coba ya. Rapikan dulu. Nah, ini kita rapikan sedikit. Nah, textile-nya kita mau buat fontnya itu warna hitam ya. Jadi kita buat default aja warnanya hitam. Atau defaultnya di sini putih kali ya defaultnya. Itu coba cek running dulu lah. Nah, gambarnya tampil nih. Udah ada gambarnya, logo ya. Udah ada tulisan pilihan menu. Nah, kita mungkin agak kita besarkan dulu ya gambar tulisannya ya. Kita kasih font size di 30 mungkin, atau 28 lah ya, 28. Kemudian font weight-nya tebal, bold ya. Weight bold. Kita cek dulu. Nah, dia kan lumayan besar nih pilihannya, pilihan menunya. Nah, dia udah posisinya di tengah ya, dan sesuai dengan yang kita mau. Oke, nah berarti next kita tinggal membuat untuk list dari bagian sidebar-nya ini. Di bagian dalamnya kita buat listnya. Listnya itu nanti ya akan berisi menu, about us, dan kontak us gitu. Nah, di bagian sini kita lanjut ke kodenya. Berarti di sini drawer header, di luar drawer header kita tambahkan tuh list style. Ya, menggunakan list style ya untuk membuat listnya gitu. List stylenya. Nah, di list style ini ya, kita satu list style-nya kan mewakili satu list gitu. Jadi kita buat dulu leading-nya, leading ini kita gunakan untuk iconnya ya. Icons. Nah, karena ini untuk yang menunya kita samakan aja dengan yang bawah tadi, itu berarti yang ini ya. Iconsnya itu list ILT. List ILT dengan color black ya. Colornya kita pakai black, kita samakan aja dengan yang mana ya, ada yang warna hitamnya nggak? Ini warna hitam. Oh sorry, jangan hitam ya, kita sorry, warnanya akan warna coklat tuh. Nah, kita kasih warna coklat di sini. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian ada title ini adalah ya judulnya ya, judul dari list yang ini gitu loh. Nah, isinya kan ada teks tuh, teks menu misalnya, menu ya. Untuk yang menu kita buat tulisan menu. Nah, kita kasih stylenya juga, style, text style, font color ya, berarti colornya samakan dengan yang di atas. Oke, kita coba save dulu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, dia kan tampil nih list pertama, yaitu menu. Nah, kita kan buat dua lagi untuk about us dan contact us. Nah, karena formatnya sama, kita copy aja ya.
copy. Nah, kita buat 3, kita ubah isinya ya. Iconsnya kita ubah. Yang kedua itu info, icon info. Namanya itu about us ya. Untuk stylenya sama-sama, sama-sama warna coklatnya sama ya. Ini terakhirnya ada font ya untuk about kotak us. Kita save. Jelasnya. Oke, sudah sesuai dengan yang saya mau. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk pemrograman membuat studi kasus tampilan warkop ya. Ini mana itu ada app bar-nya, ada list menunya, ya, ada button navigation bar, ada button order juga, kemudian ada sidebar-nya gitu. Nah, kita coba ringkas lagi dari bagian paling atas ya untuk kodenya. Di bagian sini ada kita mulai ke kita set dulu. Nah, kita set backgroundnya kan dari awal kita set backgroundnya warna hitam ya. Nah, kemudian kita masuk ke app bar nih. App bar ini untuk bagian atasnya ya, bagian atas yang ini kita set menggunakan warnanya tuh yang warna coklat keemasan ini. Nah, dengan ada title, tag yang berisikan teks warkopin. Nah, ini teksnya. Dengan stylenya font size 30 sebesar ini dan font weight-nya tuh bold, tebal tulisannya jadinya. Nah, kemudian kita masuk ke bodinya ya. Bodinya itu menggunakan single chat scroll view. Jadi ketika nanti kalau ternyata itu penuh, ini bisa di scroll. Nah, kebetulan yang saya buat ini masih ada sisa ya, nyata di bagian bawahnya. Ini tidak bisa kita scroll nih sekarang. Nah, chartnya kolom. Nah, jadi kita urutannya itu kita buat dulu secara vertikalnya, secara menurunnya ya. Nah, berarti kolom itu per barisnya ini, per kolomnya ya. Satu, dua, kolom satu, dua, tiga, empat, dan lima gitu. Dalam kolomnya ini kita buat ada size box-nya. Size box ini untuk jeda nih di bagian atas menu warkop ini ada jedanya gitu. Nah, ini kita pakai kontainer untuk teks menu warkop ini supaya kenapa pakai kontainer? Biar kita tuh mudah gitu untuk nge-set ukurannya gitu. Nah, sebenarnya mungkin yang kita lihat adalah menu warkop itu teksnya cuma sekecil ini ya, tapi ternyata sebenarnya kontainernya itu adalah dari ujung sini sampai ujung sini. Ini merupakan bagian dari kontainer menu warkopin gitu. Nah, gitu. Nah, nextnya adalah kontainer untuk deskripsinya ya. Warkopin menyediakan berbagai menu gitu. Fontnya kita buat lebih kecil, kemudian warnanya kita ubah juga gitu. Teks lainnya center supaya dia di tengah gitu. Kita berikan size box lagi nih untuk pemisahnya, untuk jedanya. Nah, kemudian kita pakai row nih. Karena kan tadi untuk menurunnya ya, kita buat kolomnya itu ke bawah ya. Nah, supaya dia bisa ke samping nih, bisa 3 berjejer, kita pakai row lagi. Supaya nanti yang kita masukin ke dalam row-nya ini dia ke samping gitu. Nah, kita gunakan main axis alignment space evenly ya. Space evenly ini dia jaraknya itu sama tuh dari sudutnya pojokannya sini, sisi kiri kanannya, sama jeda antar kontainernya itu sama jaraknya. Nah, dalam row ini kita buat children lagi ada kontainer ya. Ada 3 kontainer ya. Nah, kontainernya itu menggunakan lebar 130. Jadi lebarnya ini 130 untuk satu kontainernya. Tingginya tingginya 200 gitu. Kemudian kita pakai border radius circular 10. Jadi buat sudut dari kontainernya ini dia tuh melengkung gitu. Tidak kaku, tidak tegas sudutnya. Warnanya kita set hitam ya, agak lebih terang sedikit gitu. Nah, kemudian di dalam kontainernya ini kita buat ada child column supaya kita bisa meletakkan gambar, teks ini secara menurun gitu. Nah, jadi ada size box lagi, size box 5 untuk pemisah pemberi jeda di bagian atasnya sini supaya tidak mepet ke kontainernya. Nah, kemudian kita buat kontainer lagi nih. Kontainer ini untuk gambarnya. Jadi kontainernya ini kita set ukurannya 110 x 110 supaya gambarnya kotak. Nah, baru dimasukkan tuh gambarnya sesuai dengan pad yang kita sudah buat di sini. Nah, baru kita berikan fade juga, box fade cover supaya gambar kita itu tuh menyesuaikan dengan bentuk boxnya, bentuk kontainer kotaknya gitu. Nah, baru di bawahnya ada teks nih, teks espresso nih nama menunya gitu. Ini ada teks tipe menunya coffee dan teks harganya yang kita gunakan beda-beda ya di desainnya gitu. Nah,
Ini untuk satu kontainernya. Nah, untuk kontainer selanjutnya tinggal di copy-copy jadi karena strukturnya sama gitu, tinggal kita ubah isinya. Nah, penjelasannya bahkan sama berarti. Nah, kita next aja langsung ke mana ya? Bagian yang selanjutnya adalah nih drawer. Drawer itu adalah sidebar-nya ya, sidebar samping ini nih. Nah, ini drawer namanya. Drawer ini kita buat ada berapa macam isinya, ada gambar, ada teks pilihan menu, dan ada listnya di sini, list menu, about us, dan kontak us. Nah, jika kita lihat sini dia tuh menggunakan background color hitam ya. Jadi sebenarnya background color hitam ini dia tuh dari bawah sini sampai ke atas ini juga sebenarnya hitam. Nah, cuman karena bagian header ini, drawer headernya, kita set warnanya itu coklat, nah jadi menimpa warna hitam tadi ditimpa dengan warna barunya, warna coklat. Nah, gitu. Ini untuk drawer header. Nah, di drawer header ini, drawer itu berarti kotaknya dari sini sampai sini, ini drawer header namanya. Dia itu ada chart, ada gambar, kontainer gambar, dan teksnya gitu. Nah, baru di bawahnya ada list style. List style ini adalah ini adalah isi dari list view-nya ya, list view. Nah, di sini satu list style ini mewakili satu listnya gitu. Jadi ada leading mau naikkan, dan ada title-nya, teksnya gitu. Ada tiga kita buat. Nah, next adalah bottom navigation bar, itu adalah bagian bawah sini, tab bagian bawah ini. Current index 0 ini adalah halaman yang sedang kita buka ini adalah halaman 0, indeks 0 gitu. Kenapa 0? 0 itu melambangkan home-nya gitu. Karena kita buat cuma halaman menunya aja, jadi kita set sebagai home-nya dulu lah gitu. Background-nya kita gunakan coklat juga untuk bottom navbar-nya. Kemudian ada fixed color. Fixed color ini menandakan warna dari tab yang kita buka sekarang itu kita pakai warna abu-abu terang ini ya, halaman menu ini ya, halaman home-nya. Nah, kemudian itemnya adalah yang itemnya isinya ini ada menu, about us, dan kontak. Menggunakan label, icons, ya gitu ya. Ada tiga. Dan ketika kita on tab ini artinya seharusnya on tab ini adalah ketika kita tekan dia kan berpindah ke halaman yang lainnya. Cuma karena saya belum buat halamannya, jadi saya kosongkan aja di sini. Kosong ya. Nah, terakhir adalah floating action button. Floating action button ini adalah button yang apabila kita tekan, kita bisa memberikan semacam fungsi ya, compress-nya kita bisa set gitu. Nah, ini floating action button-nya. Kita udah customin ya, background color-nya menggunakan warna coklat. Kemudian bagian dalamnya ya, ikonnya itu adalah icon shopping cart dengan warna hitam gitu. Kemudian ketika kita tekan on press, dia akan menampilkan scaffold messenger, pesan gitu ya. Pesan snack bar. Snack bar itu ketika kita tekan, dia muncul di bagian bawah sini nih. Nah, ini untuk contohnya saja. Menu telah dipesan. Kita set teksnya ya. Kemudian durasinya juga kita set 2 detik gitu. Ya, kurang lebih seperti ini studi kasus yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf juga. Mungkin sekian untuk penjelasan studi kasus saya. Saya akhiri, selamat pagi.